Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar terkait dengan guru penggerak, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, mendampingi para calon guru penggerak ya sebagai pengajar praktek, yaitu terkait dengan kunci sukses mengikuti program guru penggerak. Bahwasanya program guru penggerak ini memang membutuhkan konsentrasi ya Bapak dan Ibu ya, membutuhkan fokus dan meluangkan waktu yang sangat baik, sehingga Bapak dan Ibu harus memiliki strategi khusus ya, agar nanti kegiatan guru penggerak nanti ini berjalan dengan baik. Ada 8 kunci sukses Bapak dan Ibu berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang pertama adalah manajemen waktu ya. Secara umum identifikasi waktu untuk semua aktivitas ya yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu identifikasi semua waktu untuk semua aktivitas, khususnya adalah aktivitas mengajar di kelas. Kemudian atur waktu menjadi beberapa kategori ya, waktu mengajar, waktu mengerjakan tugas CGP, waktu untuk belajar modul CGP yang terdiri dari aksi nyata, instrumen dan lain-lain. Kemudian waktu aktif di LMS ya, karena nanti di LMS akan ada kegiatan sinkronus ya dan asinkronus. Sinkronus itu adalah kegiatan webinar bersama fasilitator, dan yang asinkronus Bapak dan Ibu nanti mengerjakan soal-soal ya atau tagihan-tagihan di LMS. Kemudian dan paling penting adalah waktu untuk keluarga Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai nanti waktu untuk keluarga tersita, artinya Bapak dan Ibu kehabisan waktu sehingga waktu untuk keluarga menjadi sangat sedikit sekali. Karena keluarga adalah motivator utama ya Bapak dan Ibu ya, ketika nanti semangat kita mulai pudar ya atau mulai berkurang. Jadi ini adalah 8 kunci, dan kunci yang pertama adalah ini ya, manajemen waktu. Jadi Bapak dan Ibu identifikasikan semua kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan ya, khususnya terkait dengan mengajar, kemudian kegiatan CGP dan kegiatan keluarga. Kemudian yang kedua adalah buat daftar aktivitas CGP. Jadi yang kedua nanti ini fokus ke aktivitas CGP ya. Secara khusus, pahami semua aktivitas CGP ya, mulai dari yang bersifat daring atau sinkron ya, webinar, dan asinkron di LMS, beserta waktunya, tanggal dan jam. Bapak dan Ibu nanti setelah Bapak dan Ibu dapat jadwal, maka Bapak dan Ibu bisa melihat kegiatan atau aktivitas CGP melalui LMS ya. Itu nanti akan muncul di LMS Bapak dan Ibu kapan akan melakukan kegiatan webinar, kapan akan melakukan menyelesaikan tugas asinkron ya, mengerjakan tugas-tugas di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu buat list atau daftar, bisa seperti tabel ya atau time schedule, sehingga kita paham kapan mempersiapkan dan melakukan kegiatan tersebut. Jadwal kegiatan akan muncul melalui grup WA kelas bersama fasilitator dan pengajar praktek. Bapak dan Ibu biasanya kalau kita sudah masuk ke kegiatan CGP, nanti kita akan dibuatkan grup ya, khusus untuk peserta CGP per kelas ya. Nanti akan dibentuk kelas oleh fasilitator. Di situ juga nanti akan ada pengajar praktek. Nah, informasi-informasi terkait dengan kegiatan CGP nanti akan juga disampaikan lewat grup WA. Setelah time schedule CGP jadi, maka tinggal melakukan sinkronisasi dengan kegiatan kerja ya atau kegiatan keluarga. Bapak dan Ibu nanti setelah Bapak dan Ibu tahu kegiatan-kegiatan CGP, termasuk juga waktunya ya, tanggal dan jam, maka Bapak dan Ibu tinggal melakukan sinkronisasi dengan kegiatan utama Bapak dan Ibu ya, seperti mengajar dan kegiatan pribadi atau keluarga. Kemudian kunci yang ketiga yaitu sinkronisasi kegiatan lain. Ini tadi yang saya sampaikan. Setelah kegiatan CGP terjadwalkan, maka selanjutnya adalah mengatur waktu antara kegiatan CGP dengan kegiatan pekerjaan utama ya, atau mengajar. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita sebagai guru ya, tugasnya adalah mengajar. Ketika mengikuti kegiatan CGP, maka kegiatan mengajar nanti akan terlantar. Jangan sampai seperti itu. Contoh hari Senin ya, ada jadwal CGP sinkronus ya, atau webinar jam 9. Dan di waktu yang bersamaan ada kegiatan mengajar. Maka hari sebelumnya Bapak dan Ibu bisa disesuaikan jam mengajar.
mungkin ditukar dengan guru yang lain ya, bila memungkinkan. Sehingga tugas utama Bapak Ibu mengajar tetap berjalan. Karena jadwal sinkronus CGP tidak mungkin dialihkan ya sesuai dengan keinginan kita. Maka mau nggak mau kita harus yang menyesuaikan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mengetahui kegiatan CGP, ya baik itu yang bersifat webinar maupun kegiatan yang bersifat sinkronus ya, asinkronus ya, mengerjakan secara mandiri, Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan dengan kegiatan mengajar di sekolah. Jangan sampai nanti kita mengikuti kegiatan CGP, ternyata kegiatan mengajar kita menjadi terganggu. Ya, silahkan itu dikondisikan dengan baik, komunikasi dengan rekan sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan wakakurikulum, sehingga kegiatan mengajar tetap bisa berjalan dan kegiatan aktivitas CGP juga dapat berjalan. Jadi ini adalah kunci ketiga, yaitu sinkronisasi kegiatan lain. Artinya Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan jadwal kegiatan CGP dengan kegiatan mengajar. Kemudian kunci yang keempat, yaitu adalah komunikasi ke pihak terkait. Setelah semua jadwal CGP teridentifikasi, maka langkah penting selanjutnya adalah komunikasi Bapak dan Ibu ya. Komunikasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, khususnya yang terkait dengan jadwal pembelajaran. Sampaikan secara berkala dan jauh-jauh hari jadwal CGP kita, karena sebelum kita mendaftar CGP, kepala sekolah sudah menandatangani surat pernyataan dukungan dan izin ya, sehingga harapannya kepala sekolah juga ikut memikirkan ya, artinya tidak memberikan tugas dinas luar, rapat kerja bersamaan dengan kegiatan CGP. Serta yang paling penting adalah komunikasi juga dengan fasilitator dan pengajar praktek ya, atau pendamping. Jadi Bapak dan Ibu, ketika jadwal CGP sudah kita rekap, kemudian kita sinkronkan dengan jadwal mengajar kita, ya, jadwal pribadi kita dengan keluarga juga. Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Ya, apabila itu ada rapat, silakan kita komunikasikan. Apabila itu ada dinas luar, kita juga komunikasikan, dan kalau bisa jauh-jauh hari kita sampaikan ke kepala sekolah ya, atau ke wakakurikulum bagian pembelajaran, agar nanti di saat kita mengikuti kegiatan CGP tidak diberikan tugas bersamaan ya. Jadi komunikasi ini adalah penting Bapak dan Ibu ya, komunikasi dengan pihak terkait. Kemudian kunci yang kelima adalah sosialisasikan program. Artinya, Bapak dan Ibu CGP silahkan sosialisasikan program calon guru penggerak kepada warga sekolah ya, khususnya kepala sekolah yang pertama, sehingga setiap aksi nyata CGP mendapatkan dukungan positif ya bagi warga sekolah, terutama dalam menggerakkan praktek baik dan komunitas praktisi. Ajaklah sebanyak-banyaknya guru untuk terlibat dalam program CGP selama masih dalam konteks yang sesuai dan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah atau unit kerja terkait. Bapak dan Ibu pasti nanti di dalam pelaksanaan pendidikan CGP, Bapak dan Ibu akan menyelesaikan modul-modul ya, melaksanakan praktek baik, aksi nyata, dan itu silahkan disampaikan ke warga sekolah ya, disosialisasikan. Sehingga program Bapak dan Ibu nanti ini benar-benar berdampak ya, tidak hanya Bapak dan Ibu rasakan, tapi adalah kita gerakkan guru-guru yang lain ikut juga melaksanakan program ini. Dengan catatan memang harus pada konteks yang sesuai. Jadi ini penting sekali. Dengan kita mensosialisasikan program ini, maka ketika nanti kita melaksanakan kegiatan, maka tidak akan banyak mendapatkan penolakan ya, atau kendala yang berarti ya, karena setiap warga sudah kita sampaikan ya, kita berikan arahan, kita berikan sosialisasi bahwa program guru penggerak memang program yang bagus dan ini harus didukung oleh semua pihak yang terkait. Jadi ini adalah kunci yang kelima, jangan lupa untuk terus mengajak kepada guru-guru ya, menggerakkan tidak hanya kita, tapi gerakkan semua teman-teman Bapak dan Ibu ya. Kemudian kunci yang keenam, ini yang paling penting juga, atur waktu PI dan lokakarya. PI itu adalah pendampingan individu. Jadi kegiatan wajib CGP selain menerima dan mengerjakan tugas-tugas dan aksi nyata dari LMS,
bersama fasilitator, yaitu adalah bersama dengan pengajar praktek ya pada kegiatan pendampingan individu ya atau PI. Dan lokakarya setiap bulannya. Jadi untuk lokakarya nanti ini Bapak dan Ibu akan bertemu dengan CGP lainnya ya, yang satu pendampingan dengan pengajar praktek. Apabila jadwal PI dan lokakarya sudah keluar, segera lakukan persiapan waktu ya dan komunikasi kepada kepala sekolah untuk mempersiapkan surat tugas lokakarya. Dan waktu untuk pendampingan individu ya, karena pendampingan individu nanti membutuhkan kehadiran kepala sekolah, juga tanda tangan. Bapak dan Ibu, nanti sebulan sekali Bapak dan Ibu nanti akan didatangi oleh pengajar praktek ya di sekolah Bapak dan Ibu. Itu namanya adalah pendampingan individu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu nanti silahkan atur jadwal pendampingan individu ini, jangan sampai tadi saya sampaikan mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi silahkan diatur kegiatan pendampingan individu ini ya 1 bulan 1 kali bersama pengajar praktek di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu ya. Silahkan komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan wakakurikulum, komunikasi dengan pengajar praktek, tanggal berapa akan dilakukan pendampingan individu ya, sehingga nanti pelaksanaan itu tidak mengganggu kegiatan Bapak dan Ibu di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah lokakarya ya. Lokakarya ini adalah kegiatan tatap muka bersama dengan CGP lainnya dan pengajar praktek. Kadang juga ada kepala sekolah hadir ya di beberapa lokakarya itu. Silahkan juga dikomunikasikan ya, sehingga tidak ada kendala yang berarti, khususnya terkait dengan tugas dan kewajiban Bapak dan Ibu di sekolah. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh jadwal kegiatan CGP ya. Ini adalah kegiatan CGP Angkatan 4 yang saya dampingi, saya sebagai pengajar praktek. Jadi ini misalnya kegiatan di bulan Maret ya, itu ada modul 2 dan modul 3. Di sini kita bisa lihat di setiap hari ya, bahkan di setiap tanggal ini ada kegiatan. Hanya kosong di hari Minggu. Di hari Senin sampai dengan Sabtu itu ada kegiatan Bapak dan Ibu ya. Di sini ada kegiatan misalnya tanggal 1 ya, bulan Maret ini ya. Itu eksplorasi konsep mandiri. Ini artinya Bapak dan Ibu asinkronus ya. Jadi di LMS nanti ini ada kegiatan namanya eksplorasi konsep. Dan ini sifatnya adalah asinkronus ya, mandiri. Bapak dan Ibu mempelajari secara mandiri. Kemudian di sini ada kegiatan eksplorasi konsep, forum diskusi. Ini asinkron ya. Ini artinya kalau asinkron adalah mandiri juga ya, tanggal 2 Rabu. Kemudian hari Kamis ini libur ya karena hari suci Nyepi. Kemudian hari Jumat tanggal 4 eksplorasi konsep ya, forum diskusi ini juga asinkron ya, mandiri. Di sini kita coba lihat yang sinkronus ya Bapak dan Ibu. Di sini tanggal 8 ya, hari Selasa, ada ruang kolaborasi. Sesi presentasi ini berarti sinkronus ya. Bapak dan Ibu ini harus hadir ya, webinar. Silakan ketika kita sudah mengetahui jadwal kita selama 1 bulan ini, Bapak dan Ibu silakan disesuaikan dengan kegiatan mengajar ya. Dan kita lihat di setiap hari Sabtu nanti ini akan ada lokakarya Bapak dan Ibu ya. Lokakarya ini adalah wajib diikuti oleh guru dan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri ya, hadir ya di tempat yang telah ditentukan. Dan Bapak dan Ibu harus mempersiapkan surat tugas ya, yang nanti akan dibawa ke lokakarya 3. Jadi ini adalah contoh jadwal kegiatan CGP yang Bapak dan Ibu juga harus perhatikan dengan kegiatan mengajar Bapak dan Ibu semuanya ya. Sehingga ini adalah kunci yang ke-7 ya, bahwasanya Bapak dan Ibu harus memperhatikan kunci yang ke-6 ya, mengatur waktu, PI dan lokakarya, sehingga Bapak dan Ibu nanti tidak ada kendala yang berarti. Selanjutnya adalah kunci ke-7, yaitu perhatikan target aktivitas dan aksi nyata. Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan CGP nanti itu banyak sekali target-target yang harus Bapak Ibu capai ya, atau selesaikan ya, termasuk juga aksi nyata. Aksi nyata adalah kegiatan wajib CGP dan setiap aksi nyata ada batas waktunya ya, sesuai dengan modul yang dipelajari. Batas waktu aksi nyata bisa dilihat pada LMS CGP, sehingga CGP harus membagi waktu ya, meluangkan waktu untuk membuat aksi nyata tersebut.
Sebelum membuat aksi nyata, CGP harus paham betul topik dari aksi nyata tersebut. Silahkan terkait dengan ini Bapak dan Ibu bisa koordinasikan ya, konsultasikan kepada fasilitator dan pengajar praktek Bapak dan Ibu ya. Khusus untuk aksi nyata, sudah saya buatkan video khusus ya tentang aksi nyata modul 1, 2, dan 3. Bapak dan Ibu nanti silahkan dicek di kolom deskripsi video ini. Saya sudah buatkan video khusus untuk membahas modul 1, 2, dan 3 itu apa saja aksi nyatanya. Sudah saya bahas, nanti silahkan Bapak dan Ibu cek di kolom deskripsi. Kemudian yang paling penting lagi adalah pastikan semua aktivitas di LMS sudah centang biru ya Bapak dan Ibu ya sebelum batas waktu. Jadi nanti di dalam setiap aktivitas di LMS, CGP harus mengupayakan centang biru ya. Centang biru ini artinya adalah tanda bahwa kita sudah menyelesaikan tugas. Dan ini nanti ada batas waktunya ya. Kalau dulu itu adalah sebelum jam 12 malam. Silahkan Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti kita ditelepon oleh instruktur kita ya, ditelepon oleh fasilitator kita belum bisa atau belum memenuhi tagihan itu. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh aksi nyata modul 1 ya. Tepatnya adalah modul 1.4 budaya positif. Jadi ini adalah screenshot di LMS ya. Di sini ada keterangannya Bapak dan Ibu. Aksi nyata budaya positif, unggah aksi nyata. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Di LMS nanti sudah lengkap ya, mulai dari modul 1, 2, dan 3. Kemudian aksi nyatanya apa saja, Bapak dan Ibu silahkan dipelajari itu ya. Dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu harus mengupayakan centang ini ya. Ini centang biru nih Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah centang biru yang nanti Bapak dan Ibu kerjakan ya. Di sini ada eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Jadi di sini ada logonya Google Meet. Jadi kalau logo Google Meet ini artinya adalah sinkronus ya Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan ketika nanti kita klik tulisan ini, maka kita akan masuk ke halaman link Google Meet ya. Bapak dan Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan sesama CGP dan fasilitator. Ini adalah contoh aktivitas ya. Bapak dan Ibu jangan lupa setiap tahapan ini harus ada centang biru. Kemudian yang ke-8 Bapak dan Ibu ya, kunci yang ke-8 yaitu adalah jaga ibadah dan minta doa keluarga. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu di sela-sela kegiatan nanti ini, Bapak dan Ibu pasti sangat sibuk sekali ya, kegiatan CGP bersamaan dengan kegiatan mengajar. Bapak dan Ibu silahkan jangan lupa, Bapak dan Ibu upayakan ibadah ya. Meskipun kegiatan CGP sangat padat dan sibuk, tetap utamakan ibadah ya, terutama sholat bagi yang muslim. Ya, bagi yang non-muslim silahkan bisa dikerjakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Serta selalu minta doa restu dari keluarga ya, ayah, ibu, suami, istri ya. Karena doa dari orang tua sangatlah penting. Bagi orang tua yang telah tiada, ayah, bapak dan ibu meninggal, silahkan bisa didoakan ya, doa anak kepada orang tua. Semoga dengan doa dari keluarga kita, kegiatan CGP menjadi lebih mudah, bermanfaat, dan lulus sebagai guru penggerak Bapak Ibu ya, yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Bapak dan Ibu, ini adalah kunci terakhir ya, yaitu kunci yang ke-8. Silahkan jangan lupa di sela-sela kita mengikuti kegiatan CGP, jangan lupakan kegiatan beribadah kepada Allah SWT ya, Bapak dan Ibu. Khususnya adalah umat muslim, yaitu sholat, jangan lupakan itu, karena nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan CGP ya, khususnya adalah kegiatan sinkronus, webinar, mungkin nanti akan melalui jam-jam sholat ya, misalnya adalah jam 11 sampai jam 1 siang, itu berarti melewati sholat zuhur. Tapi biasanya dari pihak panitia ya, dari fasilitator akan memberikan kesempatan untuk istirahat dan beribadah ya. Tapi Bapak dan Ibu tetap harus perhatikan itu ya, sehingga Bapak dan Ibu tetap melakukan kewajiban CGP, tapi juga tidak meninggalkan tugas utama sebagai seorang muslim khususnya ya, untuk sholat. Dan jangan lupa juga minta doa keluarga. Demikian Bapak dan Ibu informasi dari saya ya, semoga sukses dan lulus sebagai calon guru penggerak di lintas angkatan ya, yang saat ini angkatan yang masih pendidikan adalah angkatan 4 ya, di lokal KR 7, angkatan 5, 6, dan 7 ya. Kalau angkatan 7 saat ini sedang proses ke tahap 2 ya, seleksi tahap 2.
Bapak dan Ibu, salam merdeka belajar ya, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Bapak dan Ibu ya, agar tidak ketinggalan materi saya terbaru lainnya. Terima kasih. Silakan di-share sebanyak-banyaknya ya Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.